Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng Sumping di channel Segalaya. Tepang di channel Segalaya. Nah, ini teman-teman mau ngenalin si cekakak atau burung tengkek, namanya cekak. Ya. Cekakak ini udah dari waktu ngambil dari alam, dia udah usia berapa ya, dari perawatan kira ada 1 minggu kurang lah ya. Ini bulunya udah keluar biru-biru. Ini cekakak Jawa ya teman-teman. Alhamdulillah dia sehat, walaupun kemarin yang burung prit itu ya, akhirnya mati ya teman-teman. Jadi biarin aja, ya mungkin belum dikasih kesempatan buat ngerawat si burung prit ya teman-teman. Nah, ini si kakak ini udah lumayan gede ya. Nah, tadinya bulunya kayak gini, jadi bulunya masih jarum semua, jadi belum ada bulu-bulunya, masih kayak jarum gitu teman-teman. Nah, kemarin juga si biawak ini kemarin dia udah makan teman-teman. Jadi tadinya karena dia nggak mau makan, jadinya ya akhirnya saya mau rilis tadinya saya mau rilis atau saya jual. Ya, ternyata waktu saya mau jual, saya coba dulu dengan cara saya biar si ini tuh biawaknya, saltanya barangkali bisa lengkar makannya lagi dengan cara saya sendiri. Dan alhamdulillah dia udah lahap banget makannya teman-teman. Langit gelap mengganti jingga senja, kita taburkan bintang di angkasa. Cepatlah panggil kawan-kawan, segera nikmati malam akhir pekan. Hangatnya kopi atau alkohol pun tak apa, temani gelisah kita. Tak sabar untuk menyambut hari esok, kebanggaan kita berlaga. Terbayang saat tiba waktunya nanti, kita melepaskan tumpukan energi. PSS dan semua omong kosong ini, bagiku rumah kedua yang sempurna. Di malam ini kita kembali bermimpi dan nyalakan api. Sedihmu segera berlalu dan malammu penuh dengan rindu. Di malam ini kita kembali bernyanyi untuk pujaan hati, nyanyian kemenangan. Inilah kebanggaan PSM Sleman untuk selamanya.
ini masih malu teman-teman. Kalau yang satu lagi yang lebih warnanya lebih bagus juga dan makannya juga bagus, kemarin udah dicek. Jadi yang satu lagi lebih kuning teman-teman. Nah gitu teman-teman. Jadi dia kalau misalnya dipanggil kakak itu kalau mau makan, kita tes lagi makannya. Nah, semoga aja dia bisa saya latih dan nurut sama saya ya. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol sampai lagi ya teman-teman. Jadi saya putuskan untuk si biawak saya keep lagi, dan semoga terus sampai ke depannya dia bisa makannya dan sehat teman-teman. Dan juga buat ini kakaknya sehat juga. Bagus juga sih warnanya, jadi warnanya biru hitam sama sini ada coklatnya, dan juga ini masih ada hijau kali ya, nanti mutasi atau gimana kurang ngerti juga. Ini baru pertama kali, nggak pertama kali sih sebenarnya, dulu pernah keep burung celpuk ya, burung hantu, tapi setelah jinak saya jual lagi. Dan pernah keep lagi, beli dia tuh udah usia remaja, udah gitunya, jadi bulu kapasnya itu udah nggak ada, jadi udah bulu kasar semua. Tapi nggak tahu kenapa dia mati teman-teman. Nah nanti saya coba lagi keep, nanti setelah si ini nanti gede, dan saya juga udah nyiapin kandangnya buat si kakak ini. Mungkin nanti saya update lah ya. Buat kalian yang pengen tahu gimana caranya biar si Salva yang nggak mau makan udah beberapa minggu atau beberapa hari, boleh di komentar ya teman-teman, di komen aja. Nanti siapa tahu bisa membantu dengan cara saya sendiri ya teman-teman. Mungkin kalian udah sering-sering kayak yang YouTube yang lain tapi belum berhasil juga. Nah kalian boleh komen ya cara saya gimana, siapa tahu cara saya ini sama dengan karakter Salva kalian, karena ini emang tergantung si karakter Salvanya kali ya teman-teman. Jadi juga tergantung kitanya juga. Sebenarnya nggak ada cara yang salah, namun ketepatan karakter si Salvanya itu gimana, dan kitanya juga sebagai pemula gimana. Nah, karena kan saya baru keep si biawak, sebelumnya belum pernah, baru sekarang ini keep biawak. Nah ternyata emang susah bener teman-teman buat ngatur makannya si Salva ini, buat ngerawatnya juga susah teman-teman. Nah ini bisa dilihat nih sama kalian, ini udah gendut nih ya, perutnya gendut ya. Ini warnanya bagus teman-teman, jadi dia itu benar-benar kuning banget. Ini saya belum mandiin pakai apa-apa, cuman pakai berendam aja, pakai air biasa, air keran ya teman-teman. Dan kemarin juga udah jemur nih, Kalau setup kandangnya sih, kalau saya nggak ribet-ribet teman-teman, nggak macam-macam. Jadi cuman saya kasih box itu yang suka dipakai donat. Nah, seperti ini nih, kotak ini. Saya kasih bak buat makan berendam atau minumnya dia, teman-teman. Nah kalau misalnya mau makan, saya singkirin dulu ke bak ini. Nah buat kalian yang mau tahu caranya gimana, di komen aja teman-teman, karena percuma saja kalau misalnya saya
bikin cara makan apa bagi salpa biar makannya lancar dan lahap. Kalau nggak ada yang suka, kalau nggak ada yang request, jadi buat apa ya teman-teman. Jadi lebih baik saya pegang dulu, nanti kalau misalnya ada permintaan saya bikinin videonya. Nah ada juga yang bertanya, bang kenapa peliharannya kok banyak, ada laba-laba, ada apa kalau jengking itu sebagainya, dan kenapa nggak bikin nggak pelihara ular kayak Panji katanya. Jadi waktu dulu itu jawab dulu yang ketiga ya, nanti yang kedua yang satunya. Jadi dulu waktu zaman sekolah SD kelas berapa itu. Nah dulu sebenarnya waktu kecil itu suka pelihara yang aneh-aneh teman-teman. Misalnya dari toke, dari apa ya, ikan juga pernah ikan. Jadi dasar apa ya namanya juga bocah ya, waktu kecil bikin kolamnya itu digali pakai kresek, diairin, terus kasih ikannya dimasukin ke. Waktu dulu pernah nangkep juga baby salpa, itu si baby salpanya itu masuk ke kolam yang benar-benar dalam. Nah itu di situ saya waktu kecil memberanikan diri untuk nyemplung ke sana dan ambil salpanya. Itu walaupun si kukunya nyakam gitu, saya tetap nggak dirasa itu sakitnya itu. Nah, itu waktu apa waktu kecil seperti peliharaan yang aneh-aneh teman-teman. Dan apalagi ya, ular juga pernah teman-teman. Dan sekarang kenapa berhenti ya, karena waktu SD itu saya pulang sudah pulang sekolah, saya langsung main, nggak pulang dulu ke rumah. Karena kalau pulang ke rumah dulu waktu saya di nenek saya jauh ya teman-teman, harus pakai angkot dulu kalau mau pulang. Jadi saya main dulu, dan ceritanya saya mau cari jangkrik. Nah karena memang dulu itu suka banget jangkrik kawin itu, yang di kepalanya di pundaknya itu yang ada kuningnya itu yang bersuara keras itu ya teman-teman, carilah. Nah di situ ada ular teman-teman, ularnya itu besar banget teman-teman, ini bisa dibilang kurang lebih segininya. Ularnya itu warna hitam teman-teman. Jadi si ularnya itu lagi apa ya, basking atau apa ya teman-teman, kalau bahasanya itu lagi berjemur di tengah-tengah sawah. Nah disitulah saya tangkap tuh ular sama teman-teman saya, dikejar, istilahnya bahasa Sundanya itu diporo. Nah saya kena buntutnya. Nah biasa seperti apa yang sudah kalian lihat cara menangkap ular gitu ya. Nah sampai ularnya juga sempat masuk ke dalam, saya tarik tuh buntutnya, dia balik ke saya lepasin lagi. Nah setelah lama, ularnya itu udah lemas sekali teman-teman. Teman saya udah pakai bambu ya teman-teman, bambu kecil, si kepalanya udah diginiin, tapi yang salahnya si kepalanya, nakalnya itu mungkin nggak kuat ya teman-teman, karena masih teman saya juga takut gimana ya. Jadi si ular bisa lepas, masih bisa lepas. Waktu saya mau tangkap kepalanya, nah si ular di situ langsung gitu, jadi masuk ke saya. Nah waktu itu saya mengalami sakit 3 bulanan ya teman-teman, itu mau menjelang UN. Nah, saya terpaksa, masih dalam kondisi belum fit juga ya, terpaksa harus mau nggak mau harus ikutin UN itu teman-teman. Dan hasilnya gimana? Nah ini teman-teman, jadi ini si jari kelingking ini busuk teman-teman, hitam selama berapa bulan ya, 2 bulanan lah ya. Nah, ini nggak di amputasi atau dipotong teman-teman, jadi ini emang ngebusuk sendiri teman-teman. Jadi dia kayak jadi tulang gitu ya begini. Nah, begini. Ini pas dicium, kalau dicium bau banget teman-teman, baunya itu bau terasi kayak gitu ya teman, kurang lebihnya bau gitu. Nah ketika saya bangun,
cerita ininya copot apa patah gitu ya. Jadi pada waktu itu saya tidur bebarengan sama keluarga, jadi ngampar gitu ya teman-teman. Pas bangun saya lihat ini si jari kelingkingnya ini udah patah teman-teman, udah nggak ada. Pas dicari-cari ternyata yang hitamnya itu udah patah ya. Ya mungkin karena orang apa tidurnya bertinggi-tinggian atau gimana ya, jadi ininya jadi ketindih langsung copot gimana. Nah, udahlah saya di situ. Kemudian sampai sekarang saya nggak berani main-main ular teman-teman. Walaupun orang ular itu nggak berbisa. Waktu kemarin juga saya ditawarin sama teman saya, ini mau nggak ular? Dia kan emang main reptil apa reptil gitu ya. Ini mau nggak ular? Enggak ah, kata saya. Ini nggak berbisa, buat display aja, tetap aja nggak mau teman-teman, karena ya pertama satu itu masih ada ketakutan atau trauma, dan yang keduanya istri saya sama keluarga saya sih nggak ngizinin. Nah gitu. Buat saya apa yang menarik, ini laba-laba buat apa? Ini sebenarnya bukan laba-laba teman-teman. Nah ini itu tarantula ya. Tarantula buat kalian yang nggak tahu ini tarantula buat apa ya, buat display ya. Kenapa sih harus pelihara tarantula? Pertama nih teman-teman yang harus kalian tahu, tarantula itu nggak ribet teman-teman perawatannya, cuman kalian cek aja kelembapannya dan kandangnya itu harus benar teman-teman ya. Maksudnya harus banyak sirkulasinya, nanti kalau nggak banyak sirkulasinya nanti dia jamuran si kandangnya itu. Dan kenapa nggak termasuk apa ya sulit, makanya juga jarang banget teman-teman. Seminggu sekali kalian bisa kasih makan cuma 2 jangkrik, 1 jangkrik awet sekali teman-teman. Kalau misalnya saya nggak punya sini sama biawak ini sama sekarang ini, saya bisa awet. Kalau misalnya jangkriknya nggak kanibalan atau basah itu sebulan lebih masih ada teman-teman, karena 5.000 itu banyak sekali teman-teman dalam satu box seperti ini. Nah ini gecko saya nih teman-teman. Gecko saya kalau makan 3 kali sekali sih, dia cuma ngabisin 5 atau 4 jangkrik teman-teman. Jadi cocoklah buat kalian yang mau ini pelihara tarantula sama kalajengking juga, itu sama 1 minggu sekali. Perawatannya juga nggak susah, nggak sulit, cuman kalian ya sewaktu-waktu kalian cek kandangnya, makanannya udah habis atau belum. Kalau masih ada kita buang, berarti itu nggak mau makan, dia nanti lagi kalian beri makan gitu teman-teman. Nantilah ini dulu saya juga mau review satu persatu, tapi hati saya belum sok teman-teman ya. Nanti aja kalau misalnya ada apa ya, waktu yang benar-benar pas. Nah ini teman-teman yang just Tricarinotus itu yang beranak Cotonodensis sekarang udah ngandung lagi, tapi ini bukan yang kemarin ya, indukannya kemarin udah mati teman-teman. Nah ini yang satunya lagi, kan saya punya 2 nih, yang satunya lagi udah gendong anak teman-teman. Nah nanti tinggal tunggu turun lah ya teman-teman. Ini cuacanya lagi mendung teman-teman, jadi buat ini apa, jemur si salpanya jadi nggak bisa deh. Udah nanti kalau misalnya ada panas kita jemur, kalau nggak ada ya udah jalan aja. Nanti siapa tahu besok atau besoknya lagi kita jemur. Ini lagi dibikin kandangnya, nanti kalau misalnya udah datang udah beres kita pindahin. Sementara ini aja dulu. Masih banyak teman-teman peliharaan yang pengen saya keep, yang saya beli ya, karena untuk sekarang masih belum bisa ya teman-teman. Makanya tolong dukung, like, comment, and subscribe ya teman-teman. Kalau bisa share juga, dan jangan
di skip ya videonya biar makin maju dan makin berkembang lagi ini. Soalnya nanti kalau misalnya hasilnya ini kita dapat diberi kesempatan buat aktif di YouTube, insya Allah kita akan keep apa yang memang kalian request maunya gimana, nanti kita bikinin ya teman-teman. Oke, di segitu aja teman-teman, jangan lupa like and subscribe ya. Sampurasun.